Baik, acting animator, bagaimana menghidupkan animasi dengan sebuah acting yang baik dan apa kriteria dari acting yang baik tersebut. Kita akan coba jelaskan dan kita bedah bagaimana membuat referensi acting untuk menghidupkan karakter animasi kita. Yang pertama yang harus diingat bahwa karakter tersebut adalah hidup dan karakter tersebut punya tujuan untuk hidup dan mempunyai kehidupan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa si karakter tersebut hanyalah sebuah boneka atau sebuah objek 3D yang kita bisa gerakan kemana-mana, karena itu sama dengan memperlakukan si karakter tersebut hanya sebagai mainan. Namun secara tidak langsung kamu sudah membatasi gerakannya, jadi dimana karakter tersebut seolah-olah hidup, padahal sebenarnya yang harus diketahui animator adalah bagaimana si karakter tersebut terlihat benar-benar hidup tanpa ada orang yang menghidupkan, maksudnya tanpa ada orang yang menghidupkannya sendiri. Jadi ketika kita melihat, kita lupa bahwa si karakter tersebut sebenarnya sedang berakting atau sedang bergerak dan hidup melakukan sesuatu yang ia inginkan sendiri. Jadi bukan karena kemampuan si animator. Jadi karakter tersebut melakukan acting yang bisa dipercaya, artinya bahwa setiap tindakan karakter tersebut bukan dari perintah si animator, melainkan dari perintah batin mereka sendiri dan otak mereka sendiri. Jadi di sini karakter bisa terasa berpikir dan bereaksi secara konsisten melalui kepribadian dan suasana hatinya. Itu yang harus diingat. Lalu apa saja yang memotivasi ia hidup? Jadi kamu harus tanyakan juga kehendak dia atau motivasi ia untuk hidup. Karena setiap karakter seharusnya mempunyai sebuah kepribadian, seharusnya ia mempunyai motivasi kenapa ia hidup dan untuk apa ia hidup. Lalu hal apa saja yang memotivasi sehingga ia ada di dalam sebuah kehidupan. Di sini kamu bisa memposisikan kamu menjadi karakter itu sendiri. Jadi kamu harus masuk seolah-olah bahwa si karakter tersebut adalah kamu. Apa yang ia inginkan adalah apa yang kamu inginkan. Kenapa kamu menginginkan hal itu atau sesuatu untuk bertindak, lalu bagaimana cara si karakter atau kamu bertindak dengan kehendak yang kamu miliki. Jadi ada tips memposisikan diri kita adalah sebuah karakter tersebut, dan semua keinginan dan apapun yang dilakukan karakter adalah kehendak pribadi dari kamu sebagai karakter tersebut. Lalu ketika menggerakkan sesuatu atau berakting, jangan terbatas pada ekspresi di dalam wajah saja, namun si tubuh juga harus digerakkan, juga harus membentuk sebuah gestur atau bisa dinamakan di sini body acting. Si karakter berakting dengan tubuhnya, bukan hanya dengan ekspresi semata, karena tubuh ini bisa memperkuat dari si karakter tersebut mau melakukan apa dan bagaimana cara ia melakukan bisa terlihat dari si tubuh karakter tersebut. Jadi banyak yang mengira bahwa ekspresi adalah segalanya, namun bagaimana jika kita balik pertanyaannya, kalau si karakter tersebut sedang berakting di dalam sebuah hutan yang gelap dan tidak ada cahaya yang bisa menerangi wajahnya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui si karakter tersebut sedang apa? Satu-satunya cara adalah dengan menganimasikan atau
menggerakkan, mengaktingkan badannya. Jadi anggap aja mukanya tidak ada dan tidak ada lighting untuk meneranginya. Maka di sini body acting sangat penting. Misalnya di sini kita bisa tahu bahwa si Billy atau si karakter yang ada di sini sedang kaget, sedang tersentak. Selain misalnya ini ditutupin, dia bisa terlihat bahwa si karakter kaget dan melakukan gerakan spontan, atau si karakter ini misalnya sedang bingung atau sedang mengelak melakukan sesuatu. Ini bisa dilihatkan di dalam body karakternya. Lalu selain body, kita juga bisa melihat karakter tersebut sedang melakukan sesuatu, bisa dari kelopak matanya. Ini saya perlihatkan dulu. Nah, di sini juga bisa terlihat si karakter tersebut sedang seperti kaget atau seperti sedang marah, namun tidak terlalu serius marahnya. Jadi gesturnya adalah gestur sedang berteriak atau sedang membentak sesuatu. Sini ada juga, saya contohkan. Nah, di sini misalnya karakter di sini sedang tersipu, atau mungkin sedang lemah, atau sedang tidak enak badan, juga bisa terlihat dari tubuh dan ekspresinya. Tidak saja dengan hanya melihat ekspresi dari si karakter tersebut. Lalu gestur ini misalnya, ini juga terlihat si Billy sedang mengajak sesuatu atau seseorang yang ada di sampingnya, atau sedang memanggil. Bisa terlihat dari gestur yang sedang ia lakukan. Banyak sekali hal yang bisa ditelusuri di gestur atau pose karakter tersebut. Selain itu, kita juga belajar bagaimana membuat sebuah ekspresi, di mana mata di sini adalah jendela dari hati. Jadi apa yang ada atau perasaan yang ada di dalam karakter tersebut bisa terlihat dari matanya. Misalnya di mata pertama di sini dia sedang bingung atau sedang merasakan sesuatu yang aneh. Lalu yang di sebelah sini bisa terlihat si Billy sedang mengantuk atau sedang lemah badannya, jadi tidak terlihat ada kesegaran di dalam ekspresi wajahnya. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui perasaan dari sebuah karakter, maka kita bisa lihat dari mata dan ekspresinya. Simple. Tetaplah untuk melakukan sesuatu yang simple, di mana dalam satu adegan, satu cut atau satu scene, seharusnya si karakter itu hanya mempunyai satu pesan dalam setiap aktingnya. Jadi kadang-kadang animator pemula ingin menyampaikan sesuatu dengan sekali akting, atau kepentingan yang banyak, 2 atau 3 kepentingan. Saya sarankan itu untuk dikurangi, karena itu akan membingungkan si penonton. Jadi usahakan untuk melakukan satu gerakan, satu acting yang hanya mempunyai sebuah pesan yang sederhana. Mengkomunikasikannya hanya satu ide saja dalam setiap kali acting atau setiap kali melakukan gerakan. Ini sangat penting karena dalam setiap, misalnya dalam 2 atau 5 detik acting, kita tidak bisa bercerita banyak. Paling banyak hanya 2, namun 2 di sini juga sudah terlalu susah untuk dianimasikan atau dilakukan gerakan animasinya.
Ada lagi cara untuk membuat aktingmu semakin bagus, yaitu adalah mencari referensi acting, atau mungkin mencuri dalam tanda kutip referensi acting dari apa saja. Kamu bisa membuat actingmu dari film atau dari video yang kamu rekam, atau mungkin kamu bisa merekam kehidupan nyata. Misalnya kita sedang riset bagaimana acting anak-anak, maka kita mungkin datangi taman kota atau taman pintar misalnya, untuk melihat anak-anak sedang berakting di situ. Lalu kita rekam melalui video dan hasilnya bisa kita jadikan referensi. Jadi di sini dihalalkan untuk mencari referensi acting dari mana saja, karena yang paling penting adalah misi dari acting tersebut bisa terrealisasi atau bisa dikomunikasikan dengan baik. Lalu tips lainnya adalah masuklah di dalam karakternya atau masuklah di dalam karakter tersebut. Jangan posisikan diri kamu ada di luar karakter, karena itu artinya kamu sedang terpisah dengan jiwa si karakter. Seperti halnya ketika saya belajar mendalang misalnya atau memegang wayang, saya tidak bisa hanya menganggap wayang tersebut adalah boneka dari kulit, namun saya harus merasakan benar apa yang dirasakan wayang yang saya sedang animasikan atau sedang saya gerakan. Bedanya wayang dengan teater adalah, kalau wayang itu mirip dengan animasi, jadi menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup, menjadi sebuah karakter. Bedanya dengan acting adalah mematikan apa yang hidup untuk digantikan sesuai dengan karakter yang kita perankan. Hal yang lain adalah kita banyak bereksperimen untuk melakukan acting yang baik atau gerakan-gerakan yang baik dengan mungkin lawan main kita atau teman kita. Lalu kita dapatkan setiap detailnya, gerakan antisipasinya, squashnya, artsnya, dan lain-lain. Kamu harus gunakan juga 12 prinsip animasi. Menurut saya itu adalah penemuan yang ajaib, dimana dengan ke-12 prinsip tersebut kita sudah bisa menghasilkan animasi yang sangat-sangat bagus dan kompleks. Lalu yang terakhir adalah kamu harus mencoba, karena acting tidak hanya bisa dipikirkan tapi harus dilakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan. Karena kalau tidak mencoba maka kita tidak bisa menghadirkan karakter tersebut di dalam diri kita sendiri. Jadi ini adalah prinsip terakhir, kalau tidak dicoba maka belum tentu bisa menganimasikan dengan baik. Berikutnya adalah menganimasikan diri kamu sendiri. Kamulah yang jadi aktornya. Kamu sendiri yang akan melakukan sesuatu atau bercerita sesuai dengan skrip atau skenario yang diinginkan. Sekali lagi, kamu dituntut untuk menganimasikan diri kamu sendiri melalui apa saja, direkam mungkin atau dirasakan penjiwaan dari karakter tersebut, lalu diterapkan di dalam animasimu. Jadilah aktornya. Ingat, ada timing dan pose. Saya akan contohkan di sini sebuah adegan di sini, dimana saya dan teman saya sedang riset melakukan sesuatu sesuai dengan aktingnya. Di sini saya sedang mengangkat batu, lalu mencoba untuk seolah-olah batu ini berat sekali, dan 1-2 langkah saya jatuhkan. Nah, dengan gerakan ini
saya berakting bahwa seolah-olah ini batunya beratnya mungkin 30 atau 50 kilo, lalu saya angkat dan saya jatuhkan. Nah, kita bisa atur di sini atau kita bisa lihat timing yang sedang dilakukan. Nah, video ini nantinya bisa kamu transfer ke digital atau kamu play di dalam 3D View Blender, lalu bisa dijadikan referensi acting kamu. Contohnya adalah seperti ini. Ini saya contohkan si karakter, katakanlah ini tadi saya sedang memegang batu, mengangkat batu, lalu saya angkat seakan-akan dia berat, dan dia jatuh lalu mengenai kakinya dan si karakter tersebut berteriak atau kesakitan. Nah, ini cara curang yang digunakan untuk menganimasikan si karakter tersebut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana menerapkan video referensi ke dalam sebuah animasi. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana kriteria acting yang baik. Banyak sekali. Yang pertama tadi sudah saya ceritakan di depan bahwa animatornya adalah aktor atau karakter tersebut mempunyai motivasi untuk hidup dan bereaksi secara konsisten sesuai dengan kepribadiannya. Jadi terpercaya, actingnya bisa dipercaya atau believable. Yang kedua, acting yang bisa dirasakan. Acting yang bisa dirasakan adalah apakah si karakter tersebut sedang senang, sedih, lesu, atau apapun. Maka kita coba untuk merasakan karakter kamu ketika membuat animasi. Misalnya kamu ingin menganimasikan kesedihan, maka kamu coba berempati, tidak saja bersimpati tapi berempati, merasakan apa yang dirasakan si karakter. Jadi di sini bukan hanya masalah teknis saja, namun ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk menjiwai animasi. Lalu berpikir karakter yang kamu aktingkan harus selalu bertindak atas nalurinya langsung. Jadi carilah kesempatan untuk menunjukkan proses berpikir dan mengarah pada sebuah tindakan. Maka ini akan memperkaya animasi dengan kedalaman, kompleksitas, dan kepercayaan. Lalu keempat adalah konsisten atau konsistensi. Acting kurang lebihnya adalah serangkaian reaksi karakter yang bereaksi terhadap lingkungan sekitar dengan karakter lain misalnya. Jadi setiap tindakan harus mempunyai sebuah alasan. Jadi kita harus pastikan bahwa dan tahu bahwa si karakter bereaksi terhadap apa, si karakter bereaksi terhadap siapa, dan bereaksilah secara wajar dan konsisten. Lalu kelima adalah kepribadian. Pribadi dari karakter tersebut selalu menentukan reaksinya, karena actingnya biasanya didasarkan dari kepribadiannya. Misalnya ada karakter yang pribadinya adalah pemarah, maka ketika dia sedang jatuh, maka dia akan marah-marah dan mungkin merusak sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah contoh dari mendalami karakter atau kepribadian si karakter animasi tersebut. Jadi kita harus coba mendalaminya secara intensif. Lalu suasana hati ini juga penting. Jadi suasana ini menyerupai kepribadian. Suasana juga bisa mendikte reaksi dari seorang karakter. Misalnya
ketika si karakter A sedang berjalan di pagi hari ketika dia mengejar bis kota misalnya, karena dia takut ketinggalan maka dia akan berlari, sedangkan waktu pulangnya mungkin dia tidak akan berlari karena eh, dia sudah pulang dan berjalan santai saja. Ini artinya gagasan atau suasana hati yang ada di karakter tersebut bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam animasi. Mungkin itu saja untuk mengawali animasi kamu. Semoga berbagai kriteria atau hal yang saya rumuskan dari berbagai sumber ini bisa menjadi acuan kamu dalam melakukan